Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kakak-kakak bahwa kenalkan saya adalah Kak Sumarmi, pelatih Kuartir Cabang Kota Kediri. Salam Pramuka. Salam Pramuka aku adalah manusia Pancasila, satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Baiklah, hari ini kita akan mengenal yang namanya organisasi dan administrasi gugus depan Pramuka. Marilah kita akan mengetahui yang namanya organisasi gugus depan. Agar kita bisa, saya turunkan dulu masker saya. Baiklah, kita akan mengupas mengenai organisasi gugus depan. Nah, di sini nanti untuk ketentuan umum berdasarkan SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan Pramuka. Gudep adalah suatu kesatuan organik terdepan yang dalam gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Bisa dikatakan anggotanya yaitu putra-putri yang dihimpun dalam gudep, satuan yang terpisah. Jadi untuk putra-putri satuannya harus terpisah. Tujuannya apa diadakan gugus depan? Yaitu untuk membina sebagai tujuan untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini untuk itu. Maka berpangkalannya di mana saja gugus depan? Bisa di lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, masjid, gereja, vihara. Nah, bisa saja di kelurahan, pemimpinan desa, rukun warga, bisa juga di instansi pemerintah swasta, bisa di perwakilan RI yang ada di luar negeri yang berpangkalan seperti itu tersebut di atas disebut adalah wilayah. Nah, gudep dikoordinasikan, dibina dan dikendalikan oleh Kuartir Ranting kecuali gudep yang berpangkalan di kampus atau perguruan tinggi. Nah, di sini pembinaannya, pengembangannya berada di Kuartir cabang. Setiap gudep menggunakan nomor yang diatur oleh Kuartir cabang kecuali gudep yang berada di perwakilan RI yang diatur oleh Kuartir nasional. Berarti yang ada di luar negeri itu yang mengatur gugus depan nomornya adalah Kuartir nasional. Gugus depan putra itu bernomor ganjil dan gugus depan putri bernomor genap. Gudep juga sebagai tempat berkarya anggota pramuka untuk menjalankan pendidikan kepramukaan di gerakan pramuka. Nah, di sini kakak-kakak akan tahu perbedaan yang namanya pramuka, ya. Ini ada namanya pramuka, kemudian ada pendidikan kepramukaan, kemudian ada gerakan pramuka. Nah, pramuka sendiri itu ada peserta didik, ya, yang menjalani proses pendidikan kepramukaan di bawah bimbingan orang dewasa agar menjadi manusia yang berkarakter sehingga kelak hidup bahagia. Nah, itu yang pramuka. Sekarang diperhatikan apa yang dinamakan dengan kepramukaan atau pendidikan kepramukaan, yaitu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga
dalam bentuk kegiatan yang menarik, ya di sini menarik, kemudian menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sasarannya apa? Yang akhirnya pembentukan watak dan akhlak budi pekerti luhur sehingga mencapai tujuan akhir berupa hidup bahagia. Nah, sekarang apa artinya yang dinamakan gerakan pramuka sendiri? Nah, gerakan pramuka itu adalah suatu organisasi yang mengolah sistem manajemen pendidikan kepramukaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya struktur organisasi gugus depan. Lampirannya di Kuartir Nasional nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan pramuka yang terdiri atas komponen-komponennya itu ada majelis pembimbing gugus depan yang sering disebut dengan Mabigus, kemudian ada ketua gugus depan, kemudian ada pembina gugus depan, tim pembina perindukan siaga, kemudian perindukan penggalang, dari perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, kemudian Racana Bandega. Perindukan siaga dan pasukan penggalang atau ambalan penegak dan Racana Bandega. Kemudian ada Dewan Kehormatan, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan dari gugus depan. Kenapa ada Badan Pemeriksa Keuangan? Agar keuangan itu selalu berjalan, terarah, teratur, dan benar-benar digunakan. Sekarang ada yang dinamakan Musyawarah Gerakan Pramuka. Musyawarah Gerakan Pramuka Nasional ya tahun 2008-2007, Munas 2008. Musyawarah Gerakan Nasional adalah forum tertinggi gerakan pramuka di tingkat Kuartir gugus depan. Dan kedua ada Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini. Kemudian musyawarah gerakan pramuka di tingkat daerah juga 5 tahun sekali. Ada musyawarah gerakan pramuka di tingkat cabang sama 5 tahun sekali. Kemudian ada musyawarah gerakan pramuka tingkat ranting yaitu 3 tahun sekali. Yang terakhir yaitu musyawarah gerakan pramuka di tingkat gugus depan yang nanti akan kakak-kakak jalani di gugus depan di lembaga tadi, yaitu setiap 2 tahun sekali. Nah, kemudian di situ ada kita mengenal yang namanya Majelis Bimbingan Gugus Depan. Nah, apa yang disebut dengan Majelis Bimbingan Gugus Depan yang sering disebut Mabigus? Yaitu suatu badan dalam gugus depan yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, kemudian finansial, dan konsultasi pada gugus depan yang bersangkutan. Nah, ini kemudian ini Mabigus itu mempunyai anggota yang terdiri atas seorang ketua, kemudian seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian apabila diperlukan, kalau tidak ada, kemudian beberapa anggota. Nah, di sini juga ada ketua gugus depan secara ex officio, anggota Mabigus. Mabigus juga mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pembina gugus depan. Ini dengan pembina gugus depan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Semuanya ada. Nah, sekarang anggotanya gugus depan itu apa saja? Siapa di sini keanggotaannya? Yaitu mulai dari ketua gugus depan, pembina gugus depan, pembina satuan perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, Racana Bandega, dan Dewan Kehormatan. Nah, di sini nanti karena di pangkalan kakak-kakak adalah sekolah dasar, maka di situ ada yang namanya perindukan siaga dan penggalang.
Nah, baiklah kakak-kakak, kita akan mengupas kembali mengenai ke apa tadi, ke ketua gugus depan. Nah, ketua gugus depan dipilih dari salah satu pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pemilihannya dilakukan saat apa? Yaitu musyawarah gugus depan. Kemudian ketua gugus depan dipilih oleh peserta gugus untuk 1 kali masa jabatan. Masa bakti ketua gugus depan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Kemudian satu periode jabatan ketua gugus depan berdasar ADART keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 adalah 2 tahun. Jadi jabatannya itu 2 tahun sekali. Kemudian ketua gugus depan dapat merangkap sebagai pembina satuan. Jadi kalau menjadi ketua gugus depan, nanti kakak-kakak harus juga membina. Tapi ingat, kalau kakak-kakak belum bisa menyelesaikan prakarya, belum mengikuti mahir lanjut, maka kakak-kakak belum bisa menjadi ketua gugus depan. Kakak-kakak masih menjadi pembina satuan. Nah, kita akan lanjutkan kembali, yaitu mengenai di gugus depan. Lanjutannya itu pembina gugus depan. Pembina gugus depan tujuannya di sini mempunyai tugas dari pembina gugus depan antara lain meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka, kemudian membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan hidup, kemudian menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dalam hidupnya, juga pembina hidup dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada musyawarah gugus depan. Nah, kita akan lanjutkan lagi mengenai pembina satuan. Pembina satuan di sini, tim pembina satuan terdiri atas tim pembina perlindungan siaga, yaitu tim pembina siaga terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu siaga. Tim pembina pasukan penggalang di sini terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu 3 orang pembantu pembina penggalang. Tim pembina ambalan penegak dibantu, ini timnya, dan tidak usah memakai pembantu pembina kalau sudah cukup. Nah, kemudian dilanjutkan Racana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina Pandega. Nah, sekarang karena kita akan membina di penggalang maupun di siaga, maka kita akan mengenal yang namanya penggalang. Nah, di penggalang itu kita mengenal mengenai pasukan penggalang, pemimpin pramuka penggalang, ada dewan kehormatan dan pembina satuan. Baiklah, kita akan kupas, yaitu yang dari awal pasukan penggalang. Pasukan penggalang merupakan satuan peserta didik yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Terdiri paling banyak 30 orang pramuka penggalang. Pasukan penggalang dibagi dalam satuan kecil yang disebut dengan regu. Masing-masing terdiri atas 6 sampai 8 orang. Nah, satu regu itu 6 sampai 8 orang. Pembentukan regu dilakukan oleh para pramuka penggalang sendiri sesuai dengan keinginannya untuk berhimpun dengan teman yang disenangi agar adil bisa dibuat dinamika kelompok. Nah, itu nanti setiap regu memakai nama itu sendiri-sendiri. Untuk putri menggunakan nama bunga boleh, tumbuh-tumbuhan boleh. Untuk putra biasanya menggunakan nama binatang. Nah, di situ. Kemudian kita mengenal lagi yang tadi namanya, yaitu di sini dewan atau katakan dewan pasukan penggalang ya. Nah, ini ditambah lagi dewan satuan pasukan penggalang terdiri atas para pemimpin regu, para wakil pemimpin regu, pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama, kemudian
pembina pramuka penggalang, dan para pembantu pembina penggalang. Kemudian ketua Dewan Penggalang adalah Pratama. Pratama sekretaris dan bendahara dijabat secara bergilir oleh anggota Dewan Penggalang. Jadi selalu bergilir. Di sini dilanjutkan kembali ya. Jadi bahwa pemimpin pramuka penggalang. Pemimpin pramuka penggalang itu adalah pemimpin regu oleh dan dari regunya. Dan yang kedua bisa pemimpin regu, bisa menunjuk wakil pemimpin regu dari anggota regunya. Jadi untuk mendapatkan wakil regu tadi, pemimpin regu memilih dari anggota regunya. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin secara bergiliran. Para pemimpin regu memilih salah seorang di antara pemimpin regu tadi sebagai pemimpin regu utama yang dipanggil sebagai Pratama. Kemudian ada yang namanya yaitu Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu adalah dibentuk dengan tujuan untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Dewan Kehormatan bersidang bila terjadi peristiwa yang menyangkut tugas dewan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di sini Dewan Kehormatan itu anggotanya terdiri dari siapa saja? Mungkin kakak-kakak akan bertanya. Yang pertama yaitu pemimpin regu, kemudian para wakil pemimpin regu, kemudian pembina penggalang, para pembantu pembina penggalang. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang yang namanya ketua dan wakil Dewan Kehormatan itu siapa? Adalah pembina, pembantu pembina penggalang. Sedang sekretarisnya adalah siapa? Yaitu seorang pemimpin regu. Nah, di sini kita masih lanjut lagi. Dewan Kehormatan bertugas untuk apa saja? Nah, yang pertama pelantikan, kemudian pemberian TKK, tanda penghargaan dan lain-lain kepada pramuka penggalang yang berjasa atau berprestasi. Tugasnya apa lagi? Yaitu pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta Pratama. Ada lagi tugasnya? Ada, yaitu tindakan berhubungan dengan pelanggaran kode kehormatan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Ada lagi tugasnya, yaitu merehabilitasi pramuka penggalang. Nah, di sini ada pembina satuan, kakak. Pembina satuan atau yang dikatakan pembina pasukan, yaitu pasukan penggalang dibina oleh seorang pembina penggalang yang dibantu paling banyak 2 orang pembantu penggalang. Berfungsinya apa? Yaitu mengurus dan mengatur program kegiatan pasukan penggalang. Terus tugas yang kedua apa? Yaitu mengevaluasi program kegiatan. Apakah masih ada lagi? Masih, yaitu mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasi anggota baru. Kemudian masih ada lanjutannya, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Kemudian tugasnya tambah lagi, yaitu merekrut anggota regu baru. Lanjutkan lagi, yaitu menyiapkan materi yang akan dibahas dalam majelis penggalang. Dan yang terakhir, pembina dan pembantu pembina pramuka penggalang putra harus dijabat oleh seorang pria, dan untuk pramuka penggalang putri harus dijabat oleh seorang putri. Itu yang sudah masuk, yaitu satuan terpisah. Itu mengenai penggalang. Sekarang kita mengenal mengenai siaga. Itu ada yang namanya perindukan siaga, pemimpin baru, kemudian pembina, kemudian pembina perindukan dan Dewan Perindukan Siaga. Nah, baiklah, kita akan mulai dulu, yaitu perindukan siaga. Perindukan siaga terdiri atas paling banyak 40 orang pramuka siaga, satu perindukan. Perindukan siaga dibagi dalam satu satuan kecil yang dinamakan barung, yang masing-masing terdiri atas
5 sampai dengan 10 orang pasukan siaga. Nah, kemudian pembentukan barung juga dilakukan oleh para pramuka siaga dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Tiap barung memakai warna yang dipilih sendiri, misalkan merah, barung putih, barung hijau, barung kuning, dan barung hitam. Nah, ini kakak-kakak perlu saya sampaikan bahwa nanti kalau kakak-kakak menjadi pembina siaga, kakak harus mengenal nama barung, warna barung itu hanya 5 yang berada di perisai burung Garuda, yaitu barungnya hanya merah, putih, hitam, kuning, dan hijau. Nah, hanya itu saja. Kemudian barung tidak mempunyai bendera. Loh, kok bisa Kak? Bisa, karena situ sudah tertulis di PP nomor 137 tahun 1987. Perlu diingat. Kemudian dilanjutkan yaitu mengenai pimpinan barung. Baiklah, pimpinan barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung secara bergilir. Ya, tidak boleh itu saja. Pemimpin barung dipilih oleh dari anggota barung. Pemimpin barung menunjuk wakilnya dari anggota barung. Para pemimpin barung memilih salah satu pemimpin barung untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan. Pemimpin barung yang terpilih disebut pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Kalau yang ada di penggalang tadi namanya pratama, tetapi kalau namanya di siaga yaitu namanya sulung. Sekarang bagaimana hubungan pembina dan peserta didik? Kalau hubungan pembina dan peserta didik itu adalah seperti hubungan dalam keluarga, karena perindukan tadi. Untuk itu diwujudkan dalam panggilan sehari-hari, seorang pembina siaga adalah ibunda atau ayahanda. Bisa disingkat dengan bunda, yanda. Tetapi pembantu pembina dipanggil dengan paman atau ibu kecil yang disingkat dengan pakcik atau bucik. Nah, jangan sampai keliru. Itu yang namanya pimpinan barung. Jadi hubungannya dengan kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah mengenai yang namanya perindukan siaga, pembina siaga, ya. Sebentar, pembina siaga. Maka perindukan siaga dibina oleh seorang pembina siaga dibantu 3 orang pembantu pembina. Ini diingat, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Nah, pembina dan pembantu pembina siaga putra dapat dijabat oleh seorang wanita atau pria. Pembina pembantu siaga putri harus dijabat seorang putri. Nah, itu kakak-kakak harus diingat-ingat. Jadi perindukan atau dalam siaga itu tadi, kalau siaganya putra itu boleh dibina oleh bunda, oleh yanda. Tapi kalau tadi barungnya adalah putri semua, itu yang membina adalah seorang putri. Jadi yanda tidak boleh membina barung putri. Nah, kemudian ada Dewan Perindukan Siaga. Ingat-ingat, Dewan Perindukan Siaga. Apa yang dimaksud? Yaitu pendidikan sama dengan yang tadi yang penggalang, tapi di sini untuk Dewan Perindukan Siaga itu suatu pendidikan yang kepemimpinan para pramuka siaga membentuk Dewan Perindukan Siaga yang disangkat dengan Dewan Siaga. Dewan Siaga terdiri dari siapa saja, yaitu pemimpin barung dan wakil pemimpin barung. Pemimpin barung utama, pembina, dan pembantu pembina, itu anggotanya. Dewan Siaga mengadakan pertemuan setiap bulan sekali.
dipimpin oleh pembina dan pembantu pembina. Dewan Siaga bertugas mengurus dan mengatur kegiatan perindukan siaga dan menjalankan putusan-putusan diambil oleh Dewan Siaga. Dan kita lanjutkan, yaitu yang terakhir, Dewan Perindukan Siaga, atau bisa dikatakan Dewan Kehormatan ini ya, Dewan Kehormatan Siaga. Dewan Kehormatan Siaga dibentuk dengan tujuan untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka di tingkat gugus depan. Kemudian yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka, menilai sikap perilaku dan jasa seorang untuk mendapatkan tanda penghargaan. Dewan Kehormatan itu terdiri dari siapa saja? Di sini adalah Madigus, kemudian pembina gugus depan, kemudian para pembina satuan, juga Dewan Siaga, bisa Dewan Penggalang. Ini untuk siaga tetap siaga, kalau dewannya penggalang, ambalan, wacana ini nanti untuk penggalang. Nah, tapi kalau siaga tetap siaga saja. Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu di sini ada bagan organisasi gugus depan. Kita mulai dari bawah dulu. Majelis pemimpin gugus depan membawai ketua gugus depan, kemudian dari gugus depan di sini ada membawai yaitu pembina gugus depan. Nah, di sini ada Dewan Kehormatan yang tadi juga boleh agar lancar keuangan, maka kita mempunyai pemeriksa keuangan gugus depan. Nah, pembina gugus depan membawai yaitu pasukan. Kalau ini yang namanya pasukan lengkap, ya, ini namanya gugus depan lengkap. Ada siaga, penggalang, kemudian penegak dan pandega. Biasanya gugus lengkap seperti ini biasanya ada di yayasan, bisa juga ada di pesantren. Kemudian, nah kalau di lembaga pendidikan seperti SD itu adanya hanya siaga dan penggalang. Kalau di SMP itu hanya ada penggalang. Nanti di SMA itu hanya ada penegak. Kalau di perguruan tinggi adanya wacana. Nah, ini diperhatikan perindukan siaga 3-4 baru, kemudian pasukan penggalang juga sama 3-4 teguh, ambalan penegak juga sama 3-4 sangga, kemudian wacananya dapat dibentuk reka. Nah, kalau di siaga mengenal barung, di penggalang mengenal regu, di ambalan mengenal sangga, kemudian di pandika kita mengenal yang namanya reka. Umur siaga, ya, ini anggota siaga 18-24 orang. Kalau pasukan penggalang 24-32 orang. Ambalan penegak 16-30 orang. Kalau di wacana pandega yaitu maksimalnya 30 orang pandega. Nah, baiklah kakak-kakak, ini kita lanjutkan kembali. Setelah kita mengenal yang namanya bagan organisasi gugus depan, kita akan mengenal lagi yang namanya dengan ada administrasi gugus depan. Nah, buku-buku administrasi gugus depan itu meliputi buku induk, kemudian buku perencanaan kegiatan latihan mingguan, buku absen, buku kas keuangan, buku inventaris, buku agenda surat masuk, agenda surat keluar, kemudian buku ekspedisi, buku logbook atau bisa juga ditambah catatan peristiwa penting, dan ada buku tamu. Nah, di sini nanti kakak-kakak sebelumnya kita akan mengatakan ini Kak, saya sampaikan dulu ya Kak, bahwa keberhasilan kepramukaan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatan di gugus depan. Bahwa maju dan mundurnya kepramukaan pun dapat dilihat pula bagaimana cara kakak akan membina, bagaimana kegiatan di gugus depan itu bisa terlaksana dengan baik. Maka untuk keberhasilan itu, maka hendaknya gugus depan memiliki yang satu, yaitu rencana kerja yang mantap, kemudian memiliki program kerja yang praktis,
didukung pembina pramuka yang berkualitas seperti kakak-kakak nanti setelah lulus dari KMD masuk menjadi pembina pramuka, menjadi pembina pramuka yang berkualitas. Kemudian bersama Mabikus dan tokoh masyarakat mengusahakan dukungan fasilitas dan dana kegiatan. Kemudian pembina gudeg secara berkala mengadakan pengarahan dan koordinasi dengan pembina satuan. Jadi harus ada komunikasi. Kita lanjutkan lagi mengenai macam-macam gugus depan. Maka kakak-kakak kita menyanyi bersama bahwa saya perkenalkan dulu, yaitu kita mengenal yang namanya protokol kesehatan tadi. Nah, kita akan mengenal namanya 6 langkah cuci tangan. Nah, mari semuanya berdiri, kita mulai. Jadi hitungannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita mulai. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kanan, gosok punggung tangan kiri, juga telapak dan selat jari. 2 tangan kuncikan, ibu jari kanan gosok memutar, ibu jari kiri gosok memutar. Ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tanganku. Nah, kita ulang lagi kakak. Nah, tadi ada yang ketinggalan, belum dikunci tangannya. Baiklah, kita mulai lagi ya. 3 kali. 1, 2, 3. Tangannya semuanya berdiri. Silakan kakak. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kanan, gosok punggung tangan kiri, juga telapak dan selat jari. 2 tangan kuncikan, ibu jari kanan gosok memutar, ibu jari kiri gosok memutar. Ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tanganku. Terima kasih. Nah, sudah refreshing. Kita kembali lagi mengenai macam-macam buku induk. Baiklah kakak, ini ada macam-macam buku induk. Ada nomor KTA, kemudian nama, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua, pekerjaan, alamat, tanggal masuknya berapa, kemudian keterangan. Nah, di sini jadi buku induk atau buku register peserta didik itu berisi yang tadi ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua wali, pekerjaan orang tua wali, alamat rumah, anak keberapa yang lebih lengkap bagus. Kemudian lebih lengkap lagi kakak berikan golongan darah, juga sekolahnya mana, kemudian ada bakat atau hobi, hal-hal yang diperlukan diperhatikan, kebiasaan kesehatan, bahasa yang dikuasai apa, kemudian pengalaman dalam pramuka apa. Bagi peserta didik atau penyandang cacat perlu dimasukkan jenis kecacatannya, karena kita sebagai pembina agar mengetahui.
Kemudian yang kedua yaitu buku inventaris kakak ini. Nah, ada nama barang, merek, kode barang, jumlah barang, harganya, cara pengadaan, tanggal pengadaan, program tahun penggunaan, kemudian kondisi barang itu harus ada. Jadi buku inventaris itu merupakan buku catatan sarana pendukung yang berisi catatan alat-alat peralatan atau perlengkapan yang meliputi nama benda, alat, perlengkapan, jumlah masing-masing perlengkapan, kondisinya bagaimana, asal-usul barang itu dari mana, hal yang penting untuk pemeliharaan dan pengorganisasian secara terus menerus itu jangan sampai. Nah sekarang yang ketiga kakak, ini yang ketiga yaitu buku catatan peristiwa penting. Tahunnya, catatan pentingnya, kebutuhan apa, hari, kemudian waktu. Ya, di sini. Kenapa harus ada dikatakan catatan buku penting? Buku catatan pribadi setiap pembina itu harus punya, atau contoh pelantikan nabi harus punya. Untuk mengembangkan anggota peserta secara individu tidak cukup hanya dengan mengandalkan ingatan untuk mengetahui kemajuan individu anggota tersebut, anggota peserta didik tadi, karena setiap pembina perlu memiliki buku catatan pribadi dan perlu mencatat informasi yang berkaitan dengan kemajuan peserta didik yang dicapai. Nah, kemudian yang keempat itu adalah buku logbook. Loh, tadi sudah ada buku catatan, kok sekarang ada buku logbook. Sama dengan buku catatan atau peristiwa, bedanya saja hanya ditulis hari, tanggal pada kolom sini. Sini ada kolom peristiwa, ilustrasi atau tempelan berita. Nah, jadi sama dengan buku catatan peristiwa, bedanya hanya ditulis hari, tanggal pada kolom. Yang kedua, diberi ilustrasi gambar-gambar yang ada. Jadi kakak tempelkan di situ, kemudian diberi deskriptif apa maksud gambar tersebut. Dilanjutkan lagi yaitu yang kelima, catatan pribadi anggota pramuka. Nah ini ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat rumah. Nah ini catatan pribadi anggota pramuka. Yaitu kenapa kita begitu? Untuk mengembangkan anggota peserta didik secara individu, tidak cukup hanya dengan mengandalkan ingatan. Untuk mengetahui kemajuannya kita harus punya catatan. Kadang-kadang kita itu lupa. Oleh karena itu setiap pembina harus memiliki buku catatan pribadi dan perlu mencatat informasi yang berkaitan dengan kemajuan yang dicapai. Kita lanjut yaitu yang keenam. Ini catatan pribadinya ya, ini belum masuk keenam. Tadi nama lengkap, panggilan, tanggal lahir. Nah di sini nanti kakak dari kolom-kolom ini kakak akan isi pakai TKK, nama TKK-nya apa, bisa purwa, madya, utama. Nah di sini jadi kegiatannya sudah ada semua. Dilantik jadi siaga tanggal berapa, nah, siaga mula, siaga bantu, siaga sampai dengan penggalang. Nah, atau nanti akan bisa dilantik sebagai pramuka Garuda, boleh. Nah, makanya ini kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh buku tadi catatan pribadi, biar kita mengetahui untuk kemajuan peserta didik kita. Kalau dicatat seperti ini, jadi kita selalu ingat, oh besok akan diajukan sebagai pramuka Garuda. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu surat menyurat. Nah ini surat menyurat ini sangat penting. Ada surat masuk, kemudian surat keluar. Nah ini diingat-ingat, kalau surat keluar kita harus punya buku ekspedisi kakak. Jangan sampai nanti kita membawa surat keluar tidak punya buku ekspedisi. Khawatirnya kalau nanti suratnya sudah masuk, orang tersebut lupa. Nah kita bisa tahu bahwa surat kita yang dikeluarkan sudah masuk, sudah diterima. Nah, surat menyurat ini harus ada buku agenda atau ekspedisi yang saya sampaikan tadi. Semua surat itu baik yang diterima maupun yang dikirimkan harus dicatat dengan teliti. Jadi arsip-arsip surat harus diatur dalam tata naskah atau berkas. Setiap tahun diadakan penilaian dan pemilahan. Kemudian dalam pemberian kode surat itu harus ingat, ada beberapa kode yang menyesuaikan perubahan komisi yang ada saat ini, seperti yang dilakukan salah satu kuartir daerah dengan mengeluarkan SK untuk perubahan itu seperti halnya. Jadi kalau di sini
Komisi Binawasa itu kodenya B misalkan. Komisi Program Pendidikan itu kodenya C atau giat. Kemudian komisi dengan keuangan, komisi keuangan itu D. Kemudian komisi administrasi atau manajemen itu kodenya adalah E. Sekarang untuk penggunaan kode ini, kode surat ya kakak-kakak, nanti pada kode surat kita tidak menggunakan huruf I maupun O. Dikhawatirkan apa? Ya, untuk menghindari kesamaan dalam penulisan dengan angka 1 atau 0. Makanya huruf I dan huruf O itu tidak digunakan. Jika terjadi penambahan kelompok, maka kode surat dibentuk seperti halnya sampai dengan Z ya. Dapat dilanjutkan dengan penulisan kode. Nah, contohnya misalkan kakak penulisan surat nomornya 234-1133 misalkan. Nah, ternyata itu kode surat yang mana? Nah, jadi kode surat yang pertama adalah nomor urut, kemudian yang garis miring, kemudian nomor dari kuartir daerah dan kode Jawa Timur, kemudian dilanjutkan kode kuarcap atau kode masing-masing. Kalau kode di kuarcap itu kemudian diberi, kalau yang tadi yang namanya teknik pramukaan Komisi Binawasa kita beri nama B, yang terakhir itu dulunya. Jadi itu istilahnya kode untuk namanya surat menyurat. Kita lanjutkan lagi, yaitu mengenai surat menyurat. Kita lanjutkan saja terus bahwa kemudian ini kakak-kakak yang kita sampaikan tadi, bahwa kode surat di sini seperti ini ya, yang tadi saya sampaikan seperti itu. Ini ada nomor surat keluar. Nah, 13 di sini adalah kuartir daerah Jawa Timur. Kalau kota Kediri itu 30. Jadi 13-30. Ini komisi surat bidang apa? Kalau C itu adalah program pendidikan. Jadi nanti kalau yang dikeluarkan komisi keuangan, berarti yang C-nya ini kita ganti dengan huruf D. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah keuangan selesai, kita lanjut pada untuk ini sebentar ya Kak. Untuk keuangan itu kita tadi mengenal yang namanya BPK, itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena untuk menjamin agar keuangan Budep itu selalu terorganisasi dengan baik dan selalu prosedur, maka kita harus selalu disiplin. Kita harus mempunyai prosedur arah. Semua uang harus tersimpan dengan baik atau bisa dimasukkan bank jika tidak perlu ya. Kemudian semua dana melalui bank pengambilan harus atas persetujuan ketua gugus depan dan ditandatangani sedikitnya oleh 2 orang anggota pembina gugus depan yang telah ditentukan. Jadi misalkan di situ bendahara dengan ketuanya. Tanda terima atau kwitansi harus dibuat lengkap 2. Nah, penerimaan pengeluaran uang ditulis jumlahnya juga begitu, pembayaran harus disimpan. Nah, kemudian yang terakhir kita harus ada pemeriksaan yang namanya BPK. BPK-nya tidak usah BPK yang dari provinsi, yaitu BPK intern di gugus depan tadi. Dan laporan bulanan. Daerah juga harus membuat laporan tiap bulan. Setiap bulan harus petugas keuangan itu seharusnya melaporkan agar nanti akhir tahun kita bisa mengetahui, oh ternyata uangnya kegunaannya ini. Jadi itu kakak-kakak. Nah, kemudian yang ini adalah catatan iuran. Ini sangat penting sekali nih. Ini sangat penting sekali. Itu catatan iuran pramuka. Ini kenapa kok ada kan nih? Ya, kita mengantisipasi kalau misalkan uang yang ada dari atas kita belum ada karena terdesak dengan kegiatan, maka kita bisa menggunakan uang iuran pramuka dari adik-adik. Nah, yaitu
ini satuan diizinkan untuk mendapatkan dana dari gudeg, ABI, orang tua, peserta didik boleh, bisa juga dari sponsor ya, catatan iuran pramuka ini, atau melalui gudeg mungkin untuk kepentingan operasional. Jadi dana tersebut dicatat secara lengkap, termasuk kwitansi-kwitansinya dan tanda terimanya, pengeluaran uang harus tertib, lengkap, dapat dicek sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, makanya harus setiap bulan harus ada laporan. Dan lanjutkan lagi yaitu ada buku tamu. Nah, ini sangat penting sekali nih kakak-kakak. Buku tamu untuk mengetahui seberapa banyak tamu yang mengunjungi gugus depan. Dan daftar hadir latihan juga. Daftar hadir latihan ini sangat penting karena untuk keaktifan adik-adik kita untuk rajin, karena termasuk nanti akan dilantik maupun diajukan pramuka Garuda, jadi daftar hadir harus ya. Ini masih ada lagi, yaitu setelah daftar hadir kita ada tertulis kemajuan peserta didik ini tadi untuk mencapai ujian SKU dan SKK yang akan diajukan sebagai pramuka Garuda. Nah, ada lagi yang itu cara ini yang sangat penting, kita akan membuat proposal. Ini nanti tugas kakak akan saya berikan, yaitu cara membuat proposal. Langkah-langkahnya yaitu ada pendahuluan di sini. Latar belakang penyelenggaraan kegiatan. Dasar kegiatan ditulis landasannya, dasar penyelenggaraannya nanti ada di ADART. Kemudian tujuannya membuat proposal apa, tujuan kegiatan yang hendak akan dicapai. Harus ada moto, tulis moto atau semboyan kegiatan. Kemudian nama kegiatannya, beri nama kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dimaksud. Waktu dan tempat harus jelas, waktu, tempat, lokasi, tujuan itu sudah. Kemudian sistem penyelenggaraannya itu bagaimana, itu sistem teknis penyelenggaraan termasuk jadwal. Pesertanya siapa saja yang ikut, syaratnya apa, persyaratannya apa, itu harus ada. Kemudian kepanitiaan, siapa yang jadi panitia, pelindung, penasihat. Nah, kemudian ini tidak kalah pentingnya yaitu anggaran, sumbernya dari mana, besarnya berapa, dan rencana pembiayaan bagaimana. Nah, di sini kakak-kakak dari anggaran ini kita harus hati-hati. Jadi kita menggunakan dana harus sesuai dengan tujuan kita. Kemudian penutup yang terkait benar. Penutupnya nanti untuk sebelah kanan begini adalah pembina putri, bule, putra, kemudian pembina jatuan, kemudian harus mengetahui gugus. Nah, kemudian ada lampiran yang harus dirampilkan pada proposal ini kakak ya. Ada jadwal kegiatan, di jadwal kegiatan harus dirampilkan. Kemudian anggaran penyelenggaraan harus dirampilkan, persyaratannya, ya. Daftar peserta harus ditampilkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu belangko surat izin dari orang tua. Ini sangat penting sekali. Kemudian susunan dari panitia itu harus. Nah, itu cara membuat proposal. Jadi harus benar-benar ini. Kemudian bagaimana setelah kita membuat proposal, mesti ada laporan keuangan. Laporan kegiatan adalah suatu ikhtiar tentang hal ihwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina pada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban. Pentingnya apa kita membuat laporan, yaitu dasar penentuan laporan itu merupakan alat yang penting untuk satu, dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pembinaan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Mengetahui perkembangan atau dan proses peningkatan kegiatan, data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain. Ini untuk mengetahui tuh laporan kegiatan. Nah, ini sistematika laporan, hendaknya laporan harus lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan dari apa, what, mengapa, siapa, who, di mana, where, kapan, when, bagaimana, who. Nah, ini harus sistematika. Urutan isi laporan itu diatur sehingga penerima laporan dapat mudah memahami urutan isi laporan, antara lain yang jelas pertama kali harus ada pendahuluan. Pada pendahuluan disebutkan tentang apa saja, yaitu latar belakang kegiatan,
dasar hukum kegiatannya apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut, kemudian ruang lingkup isi laporan. Nah, isi laporan itu apa saja? Nah, ini ya isi laporannya. Bahwa isi laporan pada bagian ini memuat segala sesuatu yang ingin dilaporkan, antara lain yaitu jenis kegiatan yang tadi kita lakukan tadi apa, tempat dan waktu kegiatannya apa, petugas kegiatan siapa, persiapan dan rencana kegiatan apa, peserta kegiatannya, ya peserta yang tadi sudah pada proposal, kemudian pelaksanaan kegiatan menurut bidangnya, urutan waktu pelaksanaannya, urutan fakta dan datanya, kesulitan dan hambatan, kira-kira apa laporannya, hasil kegiatannya apa, nah kemudian kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Jadi harus ada kesimpulan dan saran. Kemudian sebagai terakhir yaitu penutup. Pada kegiatan ini, ucapan terima kasih kepada yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan. Tadi ada sponsor, mungkin orang tua, mungkin dari pihak dana yang memberikan dana, dan permintaan maaf bila ada kekurangan-kurangannya. Juga maksud ada laporan untuk dibuat itu. Hal-hal yang perlu diadakan laporan agar itu apa? Singkat dan padat, jangan terlalu banyak. Kemudian runtut atau sistematis, mudah dipahami isinya dan isinya harus lengkap. Kemudian menarik penyajiannya. Kemudian berpegangan pada fakta, data, dan persoalannya apa. Tepat pada waktunya. Lain-lain apa? Nah, dalam laporan dapat dilampirkan yaitu foto-foto kegiatan, tanda bukti, surat keterangan dan sebagainya. Itu kopi boleh, yang asli boleh, ya, yang kopi. Ya, kemudian mudah dipahami isinya. Jadi kwitansi harus ada. Itu laporan itu. Kemudian untuk mempermudah penyusunan laporan sebaiknya tetap mengacu pada proposal yang dibuat tadi, yang pernah diajukan seperti yang awal tadi. Untuk membuat proposal harus sama, memberikan laporan kegiatan dengan tembusan kepada satuan lembaga yang terkait, mungkin bisa MABI, kuartit, sponsor, gugus depan, walaupun gugus depan itu ada yang mengadakan, tapi harus ada laporan, ya. Kemudian berpegang pada fakta, data, dan persoalannya. Nih kakak-kakak, nanti tugas kelompok untuk peserta KMD Penggalang, buatlah proposal kegiatan mengikuti jambore tingkat cabang dengan teman kelompok. Yang kedua, untuk peserta KMD Siaga, buat juga proposal kegiatan Dharma Wisata dengan teman-temannya. Tugasnya silahkan dikirim ke pelatih pendamping. Itu untuk tugas kelompok. Untuk tugas individu, kakak-kakak silahkan menyusun struktur organisasi gugus depan sesuai pangkalan masing-masing secara individu. Di antaranya struktur Mabigus dan struktur satuan gugus depan. Setelah itu boleh dicetak, boleh ditulis tangan, pokoknya harus rapi. Hasilnya silahkan dikumpulkan kepada pelatih pendamping masing-masing melalui WA. Terima kasih pesan dari saya, kakak-kakak. Selamat berkarya untuk negeri. Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis. Ukirlah karyamu dengan prestasi. Itulah pengabdianmu untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.